Nah, adalah orang ini dosen, banyak sekali gelarnya, tinggi ilmunya. Akhirnya apa? Suatu ketika Allah kasih ilmu pikun. Pikun dia. Suatu ketika diprotes sama istrinya. Kata istrinya, "Pak, selama ini kalau kau mau pergi mengajar ke kampus, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau keluar, tidak pernah lagi kau cium-cium saya." Langsung suaminya berkata, "Astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama seminggu ini?" Ternyata siapa dicium? Pembantunya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tuan-tuan guru, habaib, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Kota Baru, Bapak Haji Said Jafar, Sarjana Hukum, beserta Ibu, dan Bapak Sekda beserta Ibu, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. Tentu sudah banyak amal kebaikan yang telah kita kumpulkan. Siang hari kita puasa, sore hari kita istighfar jelang buka. Selesai buka puasa, rasanya kita masih lapar, masih capek, kita datang berjamaah di masjid maghrib. Selesai berjamaah maghrib kita pulang, kemudian istirahat sejenak. Rasanya capek belum berakhir, kita datang ke masjid sholat isya dan taraweh. Selesai taraweh, rasanya kita ngantuk, tapi kita hilangkan ngantuk itu dengan tadarus. Selesai tadarus, baru kita tidur. Rasanya belum lelap tidur kita, bangun dini hari. Untuk apa? Kita makan sahur. Selesai makan sahur, kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah, kita dengar kuliah subuh atau ceramah subuh. Selesai sholat subuh, selesai dengar ceramah subuh, kita balik ke rumah, siap-siap datang ke kantor. Subhanallah, banyak amal yang kita kumpul. Seiring dengan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja, apakah ulama, apa pegawai malas, apa pegawai rajin, pegawai honor, orang miskin, orang kaya, siapa saja, kata Nabi, berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Apa itu Aidil Fitri? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya kurang lebih bermakna kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan. Karena dosa itu ada 2 sifat sumbernya. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Sementara dosa kepada bawahan, dosa kepada pegawai, dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada ajudan, dosa kepada sopir, dosa kepada tetangga, belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, selesai Ramadan ada tradisi. Ini halal bihalal, bukan syariat Islam, tapi dia tradisi bangsa Indonesia. Selesai Ramadan kita halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Ini hebatnya orang Indonesia, Pak. Jago bikin acara, kasih habis anggaran. Halal bihalal artinya kalau diterjemahkan ke Indonesia, halal bihalal menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halalakeki. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Oh, banyak juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Saya pergi ke pelosok Sumatera namanya Pulau Kijang. Di sana masa sehari-harinya bahasa Bugis. Saya pergi ke biduk-biduk Kalimantan Timur pelosok, ketemu orang Bugis.
Saya ke Kalimantan Utara, Bulungan, ketemu orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Selatan, Kota Baru, ketemu orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, berbicara soal halal bihalal, dari Sabang sampai Merauke, temanya ketika berbicara tentang halal bihalal, umumnya satu saja. Apa? Dengan halal bihalal mempererat persatuan. Dengan halal bihalal meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dengan halal bihalal memperkuat jaringan persaudaraan. Nah, itu saja. Tidak ada dengan halal bihalal meningkatkan keluarga, sakinah, mawaddah warahmah. Nah, itu nasihat pengantin itu, bos. Ya, bicara soal halal bihalal pasti ukhuwah, pasti persaudaraan. Bicara tentang persaudaraan inilah, maka ada 4 poin yang harus saya sampaikan. 1, pertama yang harus kita tahu, kenapa putus persaudaraan? Kenapa orang bercerai-berai? Kenapa orang musuhan? Di alam demokrasi seperti sekarang ini, yang paling banyak orang bermusuhan gara-gara apa? Pilkada. Orang mau jadi bupati dia baku musuh. Beleng-beleng. Orang mau jadi gubernur dia bertengkar suami istri. Tadi pagi ada yang curhat sama saya, ibu-ibu. Wallahi, ibu-ibu curhat sama saya karena di Makassar lagi pencoblosan. Bertengkar sama suaminya gara-gara beda pilihan. Saya bilang, nah cari, nah kasih kau mobil dinasnya. Silakan berbeda pilihan, tapi jangan bermusuhan. Apalagi mau percaya janji-janji kampanye. Jangan percaya janji kampanye. Itu kampanye, andai saja boleh dia janji kita sorga, sorga pun dia janji kita. Dia bagi-bagi kartu namanya, pilih saya, kita satu kampung. Nih, Bubuhan Banjar, nih, Bubuhan Bugis, nih, pilih saya. Kasih kartu nama, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, diganti nomor HP-nya. Yang begini kita mau percaya lalu kita bercerai-berai, bodoh. Ya, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan gara-gara pilkada yang hanya sekali 5 tahun. Yang kedua, untung di sini tidak pilkada, jadi tidak usah panjang penjelasan. Cuma biasanya itu yang saya lihat selesai pilkada, apa boleh buat? Yang tidak masuk pendukung, minggir sedikit. Resiko politik. Tidak boleh marah-marah, resiko pilihan. Ya, tidak boleh marah, memang begitulah resiko pilihan. Yang kedua, penyebab orang bermusuhan, apa? Sombong, angkuh, borro, macingkang, matampo, meluk yaseng. Itu semua itu sombong. Nah, ibu bapak, apa itu sombong? Apa sombong itu berpakaian mahal-mahal? Belum tentu. Apa sombong itu bikin rumah mewah? Belum tentu. Apa sombong itu pakai barang-barang mewah? Bukan, belum tentu sombong. Lalu apa itu sombong? 2 sifat orang sombong kata Nabi. 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Itu sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sombong. Contoh, bapak pakai baju krokodil. Tahu? Cap buaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Itu kan harganya jutaan. Bapak pakai itu, imam masjid pakai itu, apa sombong? Tidak. Siapa tahu dia pakai supaya apa? Orang tidak menghina imam, orang tidak merendahkan imam, bahwa imam juga bisa beli baju mahal. Nggak sombong. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang lain. Weh, cap buaya.
Kau tahu ini 1,5 juta. Kamu bajumu pegawai honor. Sombong, meremehkan orang lain. Ibu-ibu pakai berlian silahkan, pakai emas silahkan. Kalau perlu kasih semua emas. Orang Bugis biar giginya ada kasih emas. Silahkan, tidak sombong. Apa kapan dia sombong? Ketika dia lirik tangannya orang di sampingnya, lalu dia berkata, palsu. Sombong. Jadi sombong itu meremehkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada pegawai baru 1 tahun, cerdas, bagus ilmu pengetahuannya tentang pemerintahan, manajemen keuangan, dia cerdas. Lalu ada senior sudah 20 tahun menjabat, dikasih tahu sama junior, dia tidak mau terima. Apa kau tahu, kau baru-baru? Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok. Mereka semua lihat mukjizat. Mereka yakin bahwa apa yang disampaikan Muhammad benar. Mereka lihat kekuasaan Allah. Lalu mereka nolak kebenaran. Kenapa? Apa mereka tidak tahu? Dia tahu. Lalu kenapa dia tolak Muhammad? Karena apa? Muhammad Bani Hashim. Saya lebih mulia daripada Bani Hashim. Maka dia menganggap dirinya lebih mulia. Sombong. Apa yang membuat orang sombong? 1. Pangkat jabatan. Naik kepala bagian. Apalagi setelah kepala bagian? Kepala dinas. Sekda. Nah, naik. Pak. Jangan sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar bapak saudara sama bupati, tapi umur sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Keluar kok. Coba, jangan sombong karena jabatan. Ada batasnya. Apa batasnya? Umur. Apalagi yang membuat orang kada sombong? Kerja jabatan. Apa? Kepala dinas. Kepala dinas mau sombong. Iya, kalau disuka sama bupati. Tapi kalau tidak disuka sama istrinya bupati, ayo, jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong? Anggota DPR, bupati, 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, maka pangkat jabatan jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong? Ilmu. Makin banyak kitab dia baca, makin banyak ilmu dia kuasai, setan masuk. Akhirnya apa? Sombong. Mana ciri-ciri orang yang ilmuwan sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Coba, yang peluang banyak sombong itu ustadz. Ada enggak ustadz sombong? Banyak. Banyak teman saya waktu belum populer, saya miss call, dia langsung telepon. Siap ustadz. Waktu belum populer. Sekali sudah populer, saya telepon dari pagi sampai sore tidak diangkat-angkat. Begitu dia angkat, langsung dia bilang, siapa ya? Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Ustadz yang sombong itu salah satu karakternya tidak mau menerima perbedaan mazhab. Dalam Islam, ilmu hukum ada disebut ikhtilaf.
perbedaan pendapat ulama. Salah satu ustadz yang sombong hanya merasa hanya dialah pendapatnya yang benar, pendapat yang lain salah, masuk neraka. Ini banyak ustadz begini sekarang. Apalagi yang ngaku ustadz. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. 3 menit habis kuotanya. Banyak yang begitu. Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Masa gara-gara maulid kita dikasih masuk neraka, bos? Luasnya itu surga, kasih masuk juga kita. Meskipun di emper-emper saja. Kau silakan di tengah, biarlah kami di belakang ini. Yang penting jangan kasih masukin neraka. Banyak itu ustadz begitu. Halal bihalal, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Saya bilang jangan kau juga ceramah pakai mic. Itu pakai mic, itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Itu ceramah lah kau jangan. Mana bisa? Apa? Si mau? Jangan sombong. Saya kasih contoh, kunut, ikhtilaf. Pakai kita punya mata kaki celana, di atas mata kaki ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan silakan kalau mau di atasnya mata kaki, ada yang juga di bawahnya. Tapi penting yang makna dari hadis itu adalah rasa sombong. Ini gara-gara di atas mata kaki, dia saja merasa benar. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Masa gara-gara itu kita masuk neraka, bos? Ayo, saya dibilangi tidak ustadz sunnah. Kenapa? Ustadz tidak pelihara jenggot. Kalau tidak mau tumbuh, ini jadi masalah. Ayo, contoh lagi. Sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ustadz, belajarnya di YouTube 1 jam. Lalu dia salahkan orang yang sudah puluhan tahun belajar agama. Contoh, takbir. Selesai takbir, posisi tangan itu berbeda pendapat ulama. Allahu Akbar. 1, 2, 3 pas di atas dada. 3, 4 dibawa pusat. Bukan dibawa sekali ya. 5 lurus. Ini umumnya Syiah di Iran. Bapak mau begini silakan, jangan salahkan yang begini. Bapak mau begini silakan, jangan salahkan yang begini. Silakan. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Kalau dia pakai 5-5-nya. Allah. Itu sudah pasti salah. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau kita dengar penceramah yang suka nyalah-nyalahkan orang, sudah, tidak usah ikut dia. Cukup kita bilang, oh baru 1 dia buku baca. Sudah. Ustadz yang sombong tidak mau menerima perbedaan pendapat. Saya kalau ada ustadz petantang petenteng merasa dirinya hebat, saya cuma tanya, kalau begitu tabe ustadz, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Mati kutu. Kau bilang hebat, Yasin aja pun tidak bisa terjemahkan. Apa artinya? Utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Maka jangan sombong dengan ilmu. Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Pikun. Berapa banyak orang pikun sekarang pada bisa sembuh? Apa ada obatnya obat pikun? Tidak ada. Kalau sudah pikun, habis. Nah, adalah orang ini dosen, banyak sekali gelarnya, tinggi ilmunya. Akhirnya apa? Suatu ketika Allah kasih ilmu pikun. Pikun dia. Suatu ketika diprotes sama istrinya. Kata istrinya, Pak, selama ini kalau kau mau pergi mengajar ke kampus, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau keluar tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung suaminya berkata, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama seminggu ini?
Ternyata siapa dicium? Pembantunya. Masya Allah. Mau sombong, Allah cabut ilmunya, pikun. Tidak bisa lagi dibedakan mana istri mana pembantu. Tapi pian-pian juga jangan modus. Mantam-mantam pembantunya seksi, istrinya gendut, sudah jelek, pura-pura pikun, pembantunya terus dihantam. Ini modus. Ya, jangan sombong. Tidak boleh sombong gara-gara harta ilmu. Jangan sombong gara-gara pangkat. Yang ketiga, apalagi yang membuat orang sombong? Harta kekayaan. Belajarlah dari Qarun. Qarun ini orang kaya pada zamannya. Luar biasa kekayaannya. Kekayaannya, peti kunci-kunci petinya, kunci-kunci gudang uangnya, kunci-kunci gudang hartanya, onta yang bawa. Kuncinya Pak, onta yang bawa. Biasanya kan kita yang bawa onta, kulkas, kursi. Ini kunci dibawa sama onta. Begitu banyaknya dia punya gudang harta. Suatu ketika masyarakat bertanya pada zaman itu, "Ya Qarun, kau dapat dari mana ini harta?" Apa jawaban Qarun? "Ini hasil usaha saya, ini jerih payah saya, tidak ada hubungan dengan Tuhan." Marah Allah. Sombong kau rupanya Qarun. Kau tidak mau mengakui bahwa hartamu itu adalah rezeki dariku. Akhirnya Allah murka. Qarun dilaknat Allah, tenggelam dimakan bumi. Tenggelamlah Qarun dengan harta-hartanya. Maka orang Indonesia kalau dia dapat harta dari dalam tanah, maka disebut harta karun. Ya, jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia cabut kita punya harta. Berapa banyak saya kenal di Kalimantan Timur, pengusaha tambang batu bara, 5 tahun yang lalu bangkrut, sampai sekarang tidak bisa bangkit. Kalau Allah mau, kejap saja diambil kita punya harta. Oke lah, tetap kaya, tetap banyak asetnya, tetap banyak depositonya. Allah marah karena dia sombong. Akhirnya apa? Dia titip penyakit dalam dirinya. Sehingga apa? Banyak duitnya, tapi banyak penyakitnya. Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Itu banyak orang kaya saya lihat, depositonya banyak, asetnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau sudah dilarang makan nasi? Saya baru-baru ini Pak Bupati, saya baru-baru pulang ceramah di Milan, Italia. Tahu Milan? Roma, tahu? Itu Batu licin, belok kiri sedikit. Saya udah sampai di sana dikasih roti, pizza. Saya bilang sama panitia, saya ini orang Bugis, perut saya perut Bugis. Tidak mempan kalau ketemu roti. Biar kau kasih saya 2 baskom pizza, tidak mempan. Carikan saya nasi. Tidak bisa saya ceramah kalau tidak ketemu nasi. Ayo, duit miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang pedas-pedas, dilarang makan petsin. Apa saja bisa dia makan. Ubi rebus. Uangnya 8 miliar cuma bisa makan ubi rebus. Dia ke dokter, masuk pesta. Saya sering ditraktir orang kaya. Orang kaya ajak saya makan. Begitu dia berhadapan meja makan, saya berhadapan meja makan. Apa dalam hati? Masya Allah, enaknya semua. Mana dulu saya makan ini? Ini orang kaya, begitu berhadapan meja makan, apa dipikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, prostat. Apa dada? Apa? Allah marah, dititip penyakit, tidak ada bisa dia makan. Jangan sombong gara-gara harta. Apalagi yang membuat orang sombong? Cantik. 17 tahun, sweet 17. Cantiknya Masya Allah. Kalau 17 tahun, kalau tersenyum, satu kantor terpesona. Tambah umur, balik itu angka 17.
71, masih cantik kok. 71 kau senyum, lari cucumu dikira mau digigit. Maka jangan sombong karena cantik. Oke lah, awet muda tetap cantik. Sombong Allah kasih penyakit, kena stroke, bengkok mukanya. Ayo jangan sombong. Bapak Ibu, halo Ibu, Pak, tahu nggak dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan judi, bukan mabuk, bukan syirik. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah adalah dosa sombong. Kapan? Ketika Allah ciptakan Adam. Lalu Allah berfirman kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, inilah makhluk saya paling mulia namanya manusia, Adam. Silakan kau hormat kepada Adam. Malaikat hormat, tumbuhan binatang hormat. Satu yang tidak mau, iblis laknatullah alaih. Iblis berkata, saya tidak mau ya Allah. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Adam baru diciptakan, saya sudah lama diciptakan. Saya senior dari Adam. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Allah murka dan marah. Iblis, kau sombong rupanya. Kau merasa lebih mulia daripada Adam. Sorga tidak layak bagi mereka yang sombong. Keluar kau dari sorgaku. Iblis sudah dalam sorga. Sombong, keluar dari sorga. Itu sudah dalam sorga. Iblis sombong, keluar dari sorga. Apalagi yang kita masih di Kota Baru. Jangan sombong. Oke? Jangan sombong. Bapak Ibu, dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya kecantikan, rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bisa maklum. Kaya, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya, sombong. Ya maklum, orang masih maklum. Kenapa? Memang dia kaya, pantaslah dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Maka berhentilah sombong. Halal bihalal ini melahirkan manusia-manusia yang tawadu, rendah hati, tidak punya rasa sombong. Selesai halal bihalal masih tetap sombong, berarti halal bihalal kita hanya menghabiskan anggaran. Jelas? Jelas? Ya? Sudah. Yang kedua, sebab putus persaudaraan. Pertama tadi pilkada, yang kedua sombong, yang ketiga serakah. Apa itu serakah? Rakus. Apa itu rakus? Mabu aja. Apa itu mabu aja? Mau diambil semua. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah perlihatkan ada manusia, tangannya manusia, badannya manusia, kakinya manusia, tapi kepalanya monyet. Nabi heran, siapa itu? Kok jadi monyet? Apa bahasa Banjarnya monyet? Warek. Warek. Wah, kok monyet? Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang serakah. Dia mau ambil semua. Coba lihat monyet. Pernah lihat monyet kan? Kasih pisang, dia makan. Kasih lagi, penuh pipinya. Kasih lagi, dia kasih temboloknya. Kasih lagi, dia pegang tangan kanan. Kasih lagi, pegang tangan kiri. Kasih lagi, kakinya lagi pegang.
Kasih lagi. Kaki kirinya lagi pegang. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Kasih lagi temannya, dia rebut temannya. Monyet. Di kantor ini kalau banyak monyet berkeliaran, putus persaudaraan. Maka bapak-bapak yang punya kewenangan, jangan ambil haknya anak buah. Anak buah juga kerja yang baik. Jangan taunya gosip. Jam 9 masih di warung kopi. Dari mana belajar aparat ini? Jam 12 izin lagi pergi makan. Pulang setengah 2. Datang cek log, pulang lagi jam 4. Bagaimana mau dikasih gaji yang bagus? Nah kau mah kutu. Mah kutu mah buaja. Ayo. Ya, jangan tahan gajinya orang. Jangan tahan honornya pegawai. Serakah. Itu biasanya di kantor banyak serakah, Pak. Dia pengawas, dia panitia, dia kontraktor. Pas banner sudah nih. Pernahkah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Hah? Oh belum? Ini cerita warung kopi. SMS-an lah ini antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, Mas, gimana kabar sampean di situ? Nyaman banar nah sini. 1 laki-laki 7 bidadari. 7 bapak-bapak yang punya 1 ikhlas, insya Allah Allah sediakan 7 bidadari. Tinggal bapak sediakan obat kuat. 7 bidadari. Dan perawan terus tidak pernah kentut. Tuh bidadari. 7 bidadari. Masya Allah. Hebat di sini di surga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Nyaman benar dah. Dia tanya, sampean di neraka gimana kabarnya? Waduh, kada ada enak. Di blender terus. Kada ada jam istirahat. Akhirnya kata penghuni neraka, bolehkah ulun ke situ? Boleh juga. Sinilah, pian. Macam mana caranya? Pian bikinlah jembatan dari situ. Ulun juga bikin jembatan. Kita ketemu di tengah. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua sudah selesai 70%. Hari ketiga efektif dan efisien, selesai tuntas. Dia berkata lah ini yang dari neraka. Kenapa kada mulai itu? Jembatan dari surga. Teriaklah dia, oi, kenapa kau belum mulai jembatan? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, panitia, pengawas, ada semua di situ. Di sini buru aja sama Pak Imam di sini. Kada tahu dia pegang semen. Maka jangan serakah. Kalau kita serakah, barangkali anak buah kita tidak bisa melawan, tapi lambat laun dia akan tinggalkan kita. Lalu pecahlah persaudaraan. Pakai filosofi orang Bugis, padaidi padailo, si patuo si patokong, mali si parape, malilu si pakainga, megai bagai-bagai, cek deta. Masya Allah. Kalau ini kita bangun aman, ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kenapa sih ada orang serakah? Kenapa ada orang serakah di tengah-tengah kita? Sebabnya karena dia menganggap harta itu hanya duit.
harta itu hanya jabatan, harta itu hanya kebun. Padahal harta kita yang paling baik kata Allah, fi ahsani takwim. Ini badan kita yang sangat sempurna. Saya kasih contoh ya, ibu-ibu, saya kasih contoh. Mau enggak saya kasih handphone? Gratis. Handphone iPhone X harga 20 juta, ulun bagari pulsa 5 juta. Berarti 25 juta. Mau kan? Mau. Tapi begitu saya kasih, langsung ibu tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Ayo. Kok dia apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Kada nyambung, halo? Rusak lagi nih HP ini. Bukan HP-nya yang rusak, telingamu galacak. Berarti yang mahal itu bukan handphone, yang mahal itu bukan seluler, tapi apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Kada perlu bayar. Bagus lagi tempatnya, kanan kiri. Dia bisa bedakan mana bunyi air, mana bunyi kentut. Hebatnya lagi telinga kita, tempatnya bagus benar. Bagaimana seandainya tempatnya di bawah ketek? Halo Pak Bupati. Tinggi Pak, tinggi. Kada sopan. Iya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh lagi. Halo. Saya kasih contoh. Pemain bola Gareth Bale itu ditransfernya, nilai transfernya 1 triliun. Lionel Messi gaji bulanannya sekitar 40 miliar satu bulan. Satu bulan 40 miliar. Ronaldo sekitar gitu. Tapi demi Allah, mereka mahal seperti itu bukan karena dia pintar, tapi karena apa? Allah kasih kaki yang lututnya bisa bergerak. Coba kalau lututnya tidak bisa bengkok, ada boleh dia main bola macam ini? Mana boleh? Biar Lionel Messi jago, untung dia menang tadi malam 2-1. Saya dari tadi malam belum tidur sampai sekarang. Selesai jam 4, setengah 5 sudah ke bandara. Sampai sekarang belum tidur-tidur. Nanti selesai ceramah saya balas dendam. Coba, Masya Allah. Saya kasih lagi contoh. Nih ada kamera nih. Ini saya yang di Unhas Pak Bupati mengajar mata kuliah fotografi, cara motret. Itu saya pelajari itu Pak. Saya mengajarkan itu. Bapak harus punya kamera minimal harga 25 juta. Lalu kalau mau ngambil yang gambarnya jauh, yang seperti dia pakai itu yang mengambil gambar pemain sepak bola, itu tidak cocok seperti ini. Dia harus beli tele. Ya, paling panjangnya ya kurang lebih paling murah 8 juta. Paling murah itu 8 juta. Ada yang sampai 150 juta. Sudah, kameranya 25 juta, telenya 8 juta. Sudah berapa puluh juta? Biar punya kamera seperti itu, syarat kedua, Bapak harus tahu pakai itu kamera. Jangan sampai disuruh setengah badan Pak Ustadz. Nggih, setengah badan betul tapi pusat ke bawah. Harus tahu ilmunya, cara makainya, berapa megapiksel kekuatan kamera kita, berapa kekuatan cahaya, berapa jaraknya antara kamera kita dengan objek yang mau dipoto. Kita harus zoom out, zoom in, kita kasih fokus, putar-putar, baru bisa ngambil gambar. Tapi demi Allah, bukan kamera ini yang mahal. Apa? Allah kasih kita kamera namanya mata. Ada lensanya namanya retina. Ada dia punya tele namanya pupil. Dia bisa kerja. Hebatnya lagi ini mata kita. Begitu dibuka langsung fokus. Tidak perlu Bapak putar. Begitu diketok pintu, ada pegawai datang, Pak Bupati kasih fokus dulu. Tidak perlu. Dan hebatnya lagi mata kita ini Allah lengkapi dengan sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Coba kalau tidak bisa dibedakan, tentukan tukar istri kita. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini?
ternyata pegawai. Masya Allah. Jadi jangan pernah merasa miskin, jangan serakah. Allah kasih kekayaan kita, apa? Badan kita yang sehat. Ibu-ibu mau enggak langsung punya uang lebih 2 miliar? Mau? Mana caranya? Ibu kasih jantungnya. Itu di Hong Kong jantung ibu lakunya 2 miliar lebih, satu jantung. Coba jual langsung mati sampean. Maka jangan pernah merasa miskin. Itulah sebabnya Allah selalu menyindir kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau kupuri? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa memutuskan persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang yang kedua, apa bahayanya putus persaudaraan? Orang yang putus persaudaraannya bangkrut di akhirat kelak. Meskipun ibadah sholatnya baik, ibadah puasanya baik, ibadah hajinya baik, tapi kalau sesama tetangganya, teman kantornya dia musuhan, maka ketika di store pahalanya, ya Allah ini pahala sholatku, datang teman kantornya, ya Allah saya pernah sekantor di Kota Baru, dia fitnahkah saya, katanya mobilku hasil korupsi, gara-gara fitnahnya saya ditunda kenaikan pangkatku 7 tahun, saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil sholatnya yang 30 tahun. Habis sholatnya, dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasa Ramadanku 70 tahun. Datang lagi temannya, saya juga pernah difitnah. Akhirnya apa? Saya dimutasi, tidak pernah lagi balik-balik. Saya minta keadilan, gara-gara fitnahnya hidupku jadi sengsara. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah ambil puasanya. Habis puasanya, dia setor hajinya, ini hajiku, datang lagi, saya juga pernah tetangga di Kota Baru, dia serobot saya punya tanah, akhirnya saya tidak punya got, setiap hujan banjir rumah saya mau lawan tapi ada saudaranya tentara, jadi saya takut. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, sudah ambil hajinya. Habis puasa, habis sholat, habis haji, habis zakat, datang orang, saya juga pernah difitnah, saya minta keadilan. Dia bilang, ya Allah, gimana caranya, sudah habis amalku, dek naga malaku bang. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau ambil. Inilah sehingga Nabi pernah menjelaskan, atadruna manil muflis, tahu tidak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Poin ketiga yang perlu kita jelaskan, Ustadz, apa hebatnya kalau banyak teman? Satu tadi sebab putus persaudaraan, dua bahayanya putus persaudaraan, habis amalnya. Yang ketiga, apa manfaat kalau banyak teman? Satu, kata Nabi, siapa yang menyambungkan persaudaraan, siapa yang banyak kawannya, panjang umurnya, murah rezekinya, gampang selesai urusannya. Satu, murah rezekinya. Saya ini Pak, tidak banyak duit saya, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Apa? Saya ke Batu Licin, ada Pak Bupati, ada Pak Haji Izam, ada Pak Jerullah. Banyak teman saya. Banyak teman, banyak rezeki. Di Makassar itu hampir tidak pernah laku duit saya. Begitu saya ke pasar Potere, pasar tradisional, saya baru turun dari mobil, ada yang berteriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Aman lagi nih. Ada isi ikan, telur, sayur. Saya bilang, berapa Pak Haji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak, masih pagi-pagi. Nggak usah, ikhlas Ustaz. Wallahi ikhlas. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo, banyak teman, murah rezeki. Bapak-bapak di sini nih, berdoa siang malam di masjid. Sholat tahajud tiap hari, ya Allah bukakan pintu rezeki saya, tapi tidak mungkin itu duit keluar dari langit-langit rumah atau keluar dari teras masjid, tidak mungkin. Tapi rezeki dari mana? Dari tangan sesama manusia. Maknanya makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar itu duit. Dua, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor kecamatan,
Baru saya parkir mobil, CCTV sudah lihat mobil saya, keluar Pak Camat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Ada apa ini Ustadz? Saya mau ngurus KTP Pak Camat. Dipanggil stafnya. Uruskan cepat KTP-nya Pak Ustadz. Hah? Jangan kau minta-minta uang, ha? Dosa kau kalau uang Ustadz kau makan. Selesai urusan. Lalu apa kata Pak Camat? Pak Ustadz, foto, pulang. Nanti staf saya bawa ke rumah. Selesai urusan. Banyak teman, gampang selesai urusan. Yang ketiga, banyak teman, panjang umur. Apa panjang umur 90 tahun, 100 tahun, 190 tahun? Bukan itu. Panjang umur maknanya, meskipun sudah jadi arwah, meskipun sudah dikubur, tapi karena banyak temannya yang senangi, masih orang doakan. Itulah yang disebut panjang umur. Kalau cuma satu teman, meninggal teman kita, tidak ada lagi yang doakan. Ya, banyak teman, panjang umurnya. Yang keempat, banyak teman, gampang menang pilkada. Kalau kada ada teman, siapa yang mencoblos? Ya, sekarang yang keempat. Kalau sudah terlanjur bermusuhan Ustadz, sudah terlanjur kita baku mombe ini di kantor, macam mana cara menyelesaikannya Ustadz? Satu, sedekah. Ibu punya salah sama saya, menyakiti perasaan saya, lalu ibu telepon, Ustadz, berapa nomor rekening pian? Langsung saya bilang, saya maafkan dosa-dosanya ibu, segeralah transfer ibu. Berarti sedekah itu obat efektif menyambungkan persaudaraan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan demi Allah, orang yang rajin sedekah, panjang umurnya, tertolak dari bala bencana. Maka orang-orang dulu tuh, orang-orang Bugis, kalau dia mau kasih turun perahunya, dia tolak bala. Kalau dia mau buka warung, tolak bala. Kalau dia mau naik rumah baru, tolak bala. Tolak balanya apa? Dia undang guru, dia kasih makan. Kenapa? Dulu belum kenal honor amplop. Maka undangannya adalah dikasih makan. Tolak bala. Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya mulai lain-lain pikirannya, tolak bala. Dengan cara apa? Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di medsos. Tapi curhat di mana? Sholat tahajud minta pertolongan Allah. Sholat hajat minta pertolongan Allah. Lalu setelah itu, supaya cepat dikabulkan itu doanya, selengkapi dengan sedekah. Sholat hajat, ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Akhir-akhir ini aku melihat dia lain-lain, ya Allah. Terima SMS dalam kamar mandi. Ya Allah, setiap dia keluar selalu pakai parfum. Yang selama 30 tahun tidak pernah pakai parfum. Aku mencurigainya, ya Allah. Tapi kadang mungkin saya bisa mengawasi seperti Satpol PP. Curhatkan doa boleh begitu, Bu. Doa boleh begitu. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini ada duit saya 1 juta, ya Allah. Saya sedekah ke panti asuhan. Mudah-mudahan satu sedekah 1 juta ini Allah tolak bala, suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba amalkan itu besok, Bu. Ayo Bapak Ibu sekalian, sedekah. Ini adik-adik nih yang masih muda-muda, bapak-bapak yang masih muda, mau naik pangkat, mau naik karirnya baik, tidak usah cari muka sama Pak Bupati atau Wakil Bupati. Maka cari mukalah kepada Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur putus persaudaraan, paling efektif setelah sedekah adalah bermaaf-maafan. Gimana cara bermaaf-maafan? Yang pertama, jangan lagi seperti cara kita selama ini, maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak sengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Masih baik kalau dia ketemu, tapi ini hanya melalui WhatsApp broadcast. Semua satu kantor langsung baca. Tidak begitu caranya. Gimana caranya Nabi? Satu, jabat tangannya. Ustaz, bagaimana kalau bukan muhrim? Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, Imam Ahmad selama tidak nafsu silahkan. Maka selama tidak nafsu silahkan jabat tangan.
Kalau saya mahasiswiku di Unhas, saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Dia cantik, saya gagah. Masa Ustadz nafsu sama cewek? Saya manusia biasa. Biar Ustadz kalau cewek cantik, hilang juga imannya. Maka saya waspada, saya cuma begini. Iya dek, maaf lahir batin. Nah. Kalau perempuan ibu-ibu majelis taklim, usia 50-60 tahun, sudah bau minyak gosok, bau bawang putih, saya jabat tangan dua-dua. Ya bunda. Kenapa? Tidak mungkin saya nyapsu sama ibu-ibu 70 tahun. Dua, setelah jabat tangannya, pandang matanya. Tolong para pejabat, kalau datang anak buah kita kasihan ke rumah, jabat tanganlah dengan sesempurna mungkin. Mereka sudah tinggalkan rumah, jauh-jauh kasihan naik speedboat, naik motor datang dengan anak istrinya, motornya pun motor cicilan. Di jalan kempes bannya, datang ke rumah karena menghargai bupati dan pimpinannya. Jabat tangan kadang-kala kita pimpinan jabat tangan sambil terima telepon. Oh ya, dari mana? Ya besok kita ketemu. Itu tidak akhlak. Simpan dulu HP, hargai orang yang jabat tangan. Nabi katakan pandang matanya dan senyum. Jangan pandang matanya kasih bola. Tidak begitu. Senyum kau capok. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Pak Bupati, kenapa dek? Pernah dulu ada hilang komputer di ruangan. Dia bilang, iya enggak tahu siapa yang curi itu, kurang ngajar. Dia bilang, maafkan saya Pak, saya hilap. Maksudnya, saya ngambil Pak. Ah, kau rupanya ngambil lah. Oke, saya maafkan kau, tapi kasih kembali dulu. Maaf tidak sah selama barang masih diambil. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil inventaris kantor, kasih kembali besok. Ini biasa saya heran rumah dinas. Begitu ganti rumah dinas, ganti penghuni, biar horden habis juga semua. Gak tahu, padahal gak ada kakinya itu gorden, hilang semua. Piring pun hilang, padahal sudah ditulis inventaris pemerintah kabupaten kota baru. Sampai di rumah pribadi. Di blender kau kalau mati kau cilaka. Maka kasih kembali besok. Yang pernah ngambil kertas, yang pernah ngambil print, semen, atap, kayu, kembalikan besok. Jangan ketawa, saya serius ini. Nanti lain waktu kita bahas tentang keluarga sakinah. Bagaimana keluarga kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, bagaimana kewajiban orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dan pada akhirnya, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Seperti badan kita Pak. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Coba kalau kita jalan malam-malam, tahan tuh kaki, kaki tahan tuh, otomatis mulut meniup. Tangan mengusap. Padahal kaki tahan tuh, itu yang namanya persatuan. Tidak ada kaki tahan tuh, langsung mulut bilang, kau rasa toh? Siapa suruh kau pergi jalan? Tidak mungkin. Maka di kantor pemerintah kota baru ini ada jadi bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, security, satpol pp, pegawai honor. Boleh kita berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kantor kita. Jangan ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ada persoalan, jangan langsung unjuk rasa. Jangan sampai ribut. Kalau kantor ribut, bukan orang Makassar yang susah, bukan orang dari Banjarmasin yang susah, tapi kita juga di pemerintahan kota baru ini. Maka bersatulah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, terima kasih yang sedalam-dalam.